masuk tentunya di game kedua kita di E-Wrangle antara grup B dan juga C. Langsung saja, ini dia. Yap. Sudah ada lagi kita lihat lintasan pesawatnya nih. Ternyata masih sama ya. Kurang lebih sama. Dia masih setidaknya seperempat doang memotongnya. Dan rata-rata yang sudah aku bilang mistis di PUBG Mobile. Kalau misalkan dari jalur pesawat di sebelah selatan, maka kemungkinan besar zonanya nanti bakal ke utara. Itu artinya teman-teman yang bermain di yang bukan main island, itu kemungkinan besar akan sedikit dirugikan seperti yang sudah terjadi di match pertama Supply Banks kejadian. Ya, melawan alter ego tadi ya. Oke, dari posisinya sekarang nih memang agak condong-condongnya nggak enak banget sih sebenarnya. Ini Bulls Dragon kenapa ya? Kenapa? Oh iya, kenapa ke sana ya? Apakah mau nyebrang ke Sunhawk apa ya? Oh iya, kenapa nyampe? Kok jauh banget ya? Itu kayaknya Bulls Dragon ya? itu mencari misteri sepertinya. Enggak. Itu error kayak ada pulau kecil yang bisa diluting kayak. Enggak deh kayaknya. Tapi itu gak masuk dalam ide gue sih buat ngeluting sih. Iya. Enggak juga, gue juga enggak sih, enggak ada apa-apa di situ. Juga enggak, Mas. Itu pulau kecil tuh. Ya tapi mau gue belum pernah mapping ke sana gimana? Hah? Emang di pulau kecilnya ada kapalnya? Nah, katanya ada senjata yang lebih kuat lagi katanya itu di bawah tulisan SMB kan ada pulau-pulau kecil juga. Mungkin itu oh iya sih, ada ya. Mungkin kita gak ada yang tahu. Gue juga belum pernah mapping ke sana. Tapi di sana ada vehicle kah? Buat nyebrang iya, lagi makanya SMB. apakah ada bootnya gitu kan? Kalau nggak ada ya udah olahraga lah. Coba nanti kita wawancara lah ya ke tim Bulls ya. Bisa. Dragon ya. Bisa. Mari. Menarik sekali ya, dia tiba-tiba ada di mana. Tapi kalau kita lihat tadi karena arah pesawatnya kayak gitu, mungkin beberapa tim belajar dari match sebelumnya, banyak yang langsung ngincarnya ke arah pulau utama nih. Iya, betul banget. Tadi tidak sebanyak di match pertama lah orang-orang yang ada di military base. Ya, bisa dibilang kayak cuman Bulls di arah Novo, selebihnya SMB kosong sih. Tadi ya pas kita lihat terlintas gitu. Mungkin mereka cukup ngeri juga kalau misalnya dibanting dan harus kecegat gitu kan. Yes. Mereka mungkin nontonin tadi perlawanan dari Supply Banks yang bisa dibilang cukup keras sekali untuk bisa melewati pergerakan dari tim Alter Ego gitu. Yes. Dan ya memang harus seperti itu ya. Kalau misalkan udah kejadiannya seperti ini, Davor semua tim bermain, semua teman-teman yang ada di belakang sana, coach, analis, dia harus terus merhatiin dari match 1 sampai nanti mungkin match kelima. Supaya info-info yang memang tidak ter-reveal di D1, D2, D3 itu bakal kelihatan sekarang gitu. Ini menurutku cukup benar kata Mas Junior tadi bahwa mereka harus ekstra. Mas. Ya apa Mas? Aku kan orang Jawa. Iya, dia kebiasaan ngomong Mas, bukan Abang gitu kan. Gue harus rela dipanggil Mas. Iyalah. Kayak Abang kalau dia manggil Abang itu kayak manggilin Akang. Tapi kali ini ternyata pemain dari RRQ yang terpisah sendirian sudah harus tertumbangkan begitu saja. Dimana Marzama juga kehilangan satu pemainnya. RRQ Rio sudah kehilangan 2 loh bahkan. Aduh. Sangat tidak baik sih bisa dibilang untuk RRQ Rio. Karena posisinya mereka kan benar-benar di 24 ya tadi. Iya. Baru berapa menit RRQ Rio nih? Ada apa nih Mas Junior? Gak apa-apa. Gak ada ya? Kenapa nih? Kira-kira apa yang terjadi Apa yang terjadi sama RRQ Rio nih? Melihat dari sebelum-sebelumnya, hari sebelumnya sampai sekarang kok. Ya kan ini kan baru announce coach juga ya. Ini catatan yang, RRQ Rio mereka berhasil juara league gitu di GMPL Season 4. Tapi di awal-awal tahun ini kenapa performanya turun banget ya? Males latihan kah? Atau mereka lagi baru balik dari tahun baruan kah? Sebulanan, terus liburan sebulan gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Dan ya mungkin ini lagi coba nyatuin gameplay yang mereka udah lupakan lagi gitu kah? Atau mereka belum mengeluarkan performa terbaiknya kah? Kayak ya udahlah gue main santuy aja. Gue tahu kok gue akan menang. Jadi kayak apa yang ngeluarin kartu gue di babak kualifikasi seperti ini? Kan banyak kemungkinan sebenarnya. Iya, bisa jadi kayak mereka ya udah sih kita masuk ke play-in saja biar makin panas gitu, main terus Ya sampai ke arah grand final gitu. Tapi kan nanti kan fansnya nonton juga, nanti kecewa gimana dong Mas Agus? Ya kecewa sedikit boleh lah asal nggak berlebih gitu. Oke. Nggak terlalu kecewa dong karena tiap hari berarti nontonin RRQ. Ya tapi kalau kan play-in ada mereka. Sebelum di group phase ada mereka. Kalau mereka masuk grand final ada mereka lagi. Tapi kalau misalkan permainannya kayak gini, ayo loh Mas Junior. Emang kecewa?
Enggak sih, aku nggak Enggak biasa ya, aja. biasa aja ya sebetulnya biasa aja, nggak biasa aja. nggak ada kecewa-kecewanya, tapi ya mungkin kecewanya dari diri mereka sendiri gitu ya. Hmm. Mereka harus bermain seperti apa? Karena aku kan mengoreksi itu nggak hanya satu tim, semua tim harus aku koreksi gitu. Kalau emang ada yang salah dari mereka ya nanti nampaknya ada spotlight yang dilakukan, tapi Tops gagal untuk menumbangkan dari seorang Chuckles. Adanya tembakan refrag yang dilakukan dengan baik, tapi Chuckles menggocek itu gagal dan tapping dari seorang Kato, dan belum Malah. ada takedown yang dilakukan dari seorang Kato. Ya. Yes. Terima kasih ya Abang Junior sudah menggantikan kita yang tentunya memang tadi kita lagi berbincang membahas tapi ternyata pergerakan yang sangat cepat yang terjadi pertempuran sampai akhirnya Chuckles tadi memang udah di spray malah berhasil membalikan keadaan. Cuman Yes. apa mau dikata di arah sisi belakang ada EVOS Reborn. Itu refleksnya luar biasa sekali ya tadi, luar biasa sekali. Dan sekarang kayaknya bakal di end aja karena jauh juga nih teman-temannya, lihat gak ada yang bisa helping juga. Tapi lihat mereka cari aman, bagus banget nih. Gue suka nih orang-orang kayak gini, gak langsung dihajar tapi cari dulu. Tuh, satu orang berhasil ditumbangkan lagi kayaknya. Tinggal tersisa sedikit lagi saja, tentunya di menit yang masih muda ini belum punya utility yang cukup banyak dan langsung. Mungkin ini ya, dia menjaga-jaga siapa tahu ada lain Nah, kali iya. spray langsung dilakukan. Tampaknya Aduh, pemain dari duh. poin udah langsung bergelimpangan jatuh dari kendaraan mereka. Langsung mencoba untuk di finishing tentunya oleh seorang Kato. Bakal Dua mencoba orang loh. masuk ke arah depan lagi. Yes, 2 orang udah tumbang, menurutku bakal langsung di rush aja. 3 bahkan semuanya bakal dibabat abis. Karena poin, satu orang poin yang tersisa jauh, cukup jauh. Tuh lihat lagi bawa vehicle juga. Dan ini dia yang sudah dibilang oleh Mas Junior juga. Permainan nothing tulus, ada ngeliat turun semua. Lihat Mas, yang terjadi. Karena faktor flight path juga sih. Hmm. Faktor flight path menjadi pengaruh juga bagaimana tadi mungkin banyak yang berpikiran vehicle itu lebih banyak di jalan setapak dari rumah 12 sampai ke arah farm Milta. Itu memang udah umum banget, itu jadi bakal perebutan vehicle yang didominasi banyak tim. Namun yang tadi yang gue bilang sebenarnya memaksimalkan vehicle itu nggak selalu kendaraan mobil, tapi bisa juga couple boat. Tapi ya lagi tergantung drop zone mereka sih. Misalnya kalau misalnya flight path kayak tadi mau ke Primors, ya sebenarnya lebih enak pakai couple boat. Boat sungai gitu. Iya, iya. Bukan Protes. kapal boat, Oke. kapal boat, kapal dong. Kalau vehicle kayak yang tadi, akhirnya mereka rebutan, terus bermain nggak efektif di menit-menit awal, bahkan sampai menit ke-7 aja mereka masih struggle dengan lootingan mereka yang masih minim. Iya, itu dia. Itu Cukup dia. minim. Tapi aku ada satu ini sih, ada satu yang masih keganjal. Tadi dia sebetulnya bisa lanjut rotasi pakai vehicle daripada dia harus turun semuanya tiga-tiganya buat nyerang satu orang yang emang terreveal. Enggak juga, Jal. Kenapa? Kan mereka ada target-target dari elimination, mereka poinnya harus dapat berapa? Ya itu ada kesempatan, kenapa nggak coba? Itu perbedaannya lihat Iya, kawan-kawan. kalau Ijal hold, tipenya Oh, nahan gitu. iya. Kalau gue Nyari nggak. informasi yang Kalau ada kesempatan, tepat dulu. Kenapa gas. enggak gitu Dimana ada kan. cuan, di situ lah gue berada. Weh, mantap sekali ya moto hidupnya. Ya memang tadi memang kayak posisinya di sini kan udah hari terakhir nggak hanya survive aja ya. Kayak perlu beberapa tim perlu untuk ngamanin eliminasi poin gitu. Yes. At least bisa ngebuat tim-tim 8 atas dikit gitu kan, tergoyahkan kan enak. Jadi sedikit-sedikit ya kalau 1, 2, 3 udah lah ya agak gimana gitu. Mentok-mentok turunnya juga masih ke arah 8 besar gitu Iya. kan. Nah tapi kan kalau yang 8 atas dikit digoyah-goyahkan dikit ya kerasa sakit hatinya gitu gak sih? Terus sekarang lihat ya, poin sisa 1, Mhm. RRQ sisa 1, Maruzama sisa 2, Geek ya hilang 1 wajar lah ya. Tadi Iya. kayak Kato juga akhirnya, dan Pulse Dragon ada apa kah sama dia? Kayaknya emang error deh, bukan iya, mau- bukan faktor kesengajaan mau looting ke sana Iya. ya. Terlalu jauh. Kayaknya nggak ada kapal di sana. Coba dong. Next time. Iya emang gue yang punya TFN, gue sih kapal. Bukan, maksudnya coba dong nyebrang ke pulau itu. Oh. Junior kan membuktikan. Enggak, aku kira tadi aku sama pikirannya sama Mas Junior. Kirain Karingko tuh nyuruh Kak Junior buat ngasih ini apa bikin dermaga gitu di pulau seberang. Enggak juga, emangnya dia siapa? Lah. Dia analis. Oh, enggak deh, dia di atasnya lagi ya. Iya. Oh, ya, maaf. Astaga, posisi ini buat teman-teman yang belum tahu nih. Sorry. Posisi. Maafkan aku Lord. Posisinya bukan analis lagi tapi Lord ya. Lord. Di atas segalanya. Segalanya. Oke, dan ini kalau kita lihat pergerakannya bisa dibilang hanya beberapa tim aja ya yang tadi kayak banyak banget mereka keculiknya. Kalau RR kiri itu keculiknya bisa dibilang satu persatu loh, karena
jauh-jauh gitu posisi dari menghilangnya mereka sampai akhirnya menyisakan satu pemain yang bisa dibilang dia bakalan coba survive sampai akhir. Dan kalau enggak mereka ya kali ini untuk di fase grup cuman untuk ngelihat-ngelihat aja sih musuh mereka yang biasanya belum sering mereka lawan gitu. Mungkin iya. Mungkin ada apa ya? Ada kemungkinan kayak gitu juga. Kenapa? Kenapa? Ada kemungkinan nggak gitu? Ada apa? Ya ada kemungkinan nggak kalau RRQ ya udah sih kita mau coba ngelihat pergerakan musuh yang belum pernah kita lawan gitu. Enggak. Mereka lagi jelek banget. Jujur banget sih. Iya, parah. Gue diajarin Iya, dari iya, kecil sama mama papa gue tuh harus jujur jadi orang. Oke. Jadi nggak bisa kayak ngebohong-bohong gitu, terus kayak di belakang berbuat baik padahal depannya belangsak itu buat apa? Mendingan belangsak sekalian gitu loh. Itu enggak berbohong. Itu Gua nggak mencari berbohong. kemungkinan lain. Enggak, gue nggak mau mencari kemungkinan, emang jelek, lagi performnya, lagi buruk. Oke. RRQ. Beda banget. Yang sabar ya. Saya tahu nanti Anda full di Instastory ada yang chat-chat gitu. Tapi udah, Enggak ya? tapi luar biasa memang luar junior ini. Emang dia kan Tahan banting loh, luar biasa. kuat banget, Kuat banget. kuat banget. Iyalah, asupan gue lo nggak tahu kan? Enggak. Goku ke atas cari air tau lo. Oh, tahu nanti. Ini apa? Emang Ada air suci yang di menara atas itu. Itu asupan gue. Luar biasa kuatnya loh. Oke, tapi kita lihat dulu nih, kembali lagi ke mapnya. Sepertinya para pemain dari Genesis Dogma sudah kehilangan beberapa temannya. Tadi terculik di awal-awal kayaknya nih, Kak Rinko. Iya, dari Genesis Dogma tadi cuman terpantau ini ya, recent kill feed aja. Tadi dari Genesis Dogma hilang satu dan cukup awal. Mungkin habis itu mereka ketika tahu turun deketan sama musuh, terus akhirnya satu Berjuang. orang terculik gitu kan. Ya, 3 pemainnya ya udah kabur aja. Bisa dibilang mungkin lootingan mereka belum cukup lengkap untuk bisa menghajar balik pemain yang mendatangi mereka. Yes, betul. Dan RR Kiryu sepertinya harus ke lobby lagi. Udah 2 kali tusun loh. Oh enggak, yang tadi ini ya, DG ya, yang tusun duluan di match 1. Ya, Tapi cuman ya cukup Ya. awal juga sih. Gimana? RRQ tadi terakhir lawan EVOS Reborn. ya. Ya, Itu pun ditabrak sama oke. EVOS ya. Benar Oke. sekali. Dan tadi kita ngelihat ada Bulls juga yang mungkin bertemu dengan seseorang yang ada. Tadi kan mereka turunnya di arah Novo. Mungkin mereka berotasi masuk ke arah pulau utama dan ketemu sama musuh lainnya dan dicegat. Tapi ternyata dari sisi zonasinya udah cukup jauh ya. Udah circle keduanya ke arah nextnya ke arah Georgia Paul. Yes. Kebantinya bener-bener utara ke barat gitu. Lihat kan, memang mistis di PUBG Mobile sebenarnya ada betulnya itu. Kalau misalkan pesawatnya kemana, pasti zonanya ke arah sebaliknya. Gitu ya Jal ya? Oh gitu. 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 Jadi mungkin akan saya terawang ya apa yang Coba. tadi, ya. Iya. Tapi rambutnya benerin dulu Jal. Ih, mulai. Padahal nggak ada yang salah gitu kan. Ada. Cari-cari kesalahan apa? Siapa yang bilang nggak ada yang salah dengan rambut saya? Ada yang salah dengan rambut Emang saya. ada yang salah ya? Ini. Oh ada. Rambutku memang harus segera Duit dipotong. udah banyak, job orkestra Mana banyak, duit belum cukur-cukur. banyak, ya Allah. Amin. Belum turun. Ada maksud terselubungnya ya? Siapa tahu. Ya inilah ada cara yang gue bener gitu. mengeluarkan unek-unek dari seseorang juga. Terima kasih Mas Junior ya. Ya, kalau belum turun ya mungkin ya buat siapa yang kemarin iniin Ijal, tolong turunin Jal seperti tim-tim dari SG. Mereka Yes. turunnya udah berada di touchdown di atas dan adanya close combat dari Onyx dan juga Auran yang biasanya langganan bahkan dari seorang Rossi bisa tertumbangkan 2 player bahkan Six luar biasa buy one get two. Buy one get two. Tapi kali ini Six langsung aja masuk ke arah depan. Bakalan coba di finishing begitu saja. Mengamankan 2 kill yang ada. Dan menyisakan tentunya 2 pemain Onyx yang agak kewalahan sih ini. Mereka antara bakalan kabur atau enggak. Six lagi-lagi mencoba untuk melemparkan granat di arah lain. Waduh. Dari tim Onyx. Dimana darahnya sekarang setengah darah tentunya. Dari Yes. seorang Coleon. Cleon, yes. Tadi Coleon. Cleon. Cleon. Tadi udah dibombardir abis, udah kayak tahun baru, Happy New Year katanya. Yap. Ledakan di mana-mana dan sepertinya tinggal 2 pemain ini bakal langsung dihabisin aja sama para pemain dari Aura. Lihat bahkan posisinya juga nggak menguntungkan sama sekali. Namun let's say deh, kalau misalkan dari Aura ada yang keculik tentunya bakal rugi banget. Seharusnya Aura bisa rapi sih. Harusnya Aura bisa rapi meskipun keadaannya udah menang banget 4 lawan 2 dengan keadaan terjepit banget dari tim Onyx-nya.
Ya, Se- udah nggak ya, bisa sih. Ini udah. karena Nicknya udah jauh nih posisinya. Udah Betul. beda kompon, terus dari Cleon juga udah knockdown. Mungkin Nick bakalan coba untuk nyasarin tembakannya. Tapi kali ini udah ada penyergapan yang sangat berani dari tim DG Esports. Menuju ke arah kick. Mino Wyvern sudah harus satu, tersungkur lemas. dua. Begitu juga dari seorang Slayer. Dan ternyata Habis. gagal penyerangan mereka. Terlalu terburu-buru hingga habis begitu saja. Ya, sayang banget ya. Padahal aku sempat berpikiran tadi, enggak sih. Aku sempat berpikiran tadi bahwa justru DG yang bakal menang. Tapi ternyata ada satu informasi yang mereka ketinggalan, di mana satu pemain Geek ada di area perbukitan batu atas dan nggak kena. Ini yang perbedaan dari close combat di open field ya. Heeh. Jadi kalau open field sama close combat di kompon itu harus beda banget. Kalau close combat di kompon mungkin harus rapat berempat. Tapi kalau untuk open field mereka nggak bisa di satu titik yang sama. Dan tadi dari Geek mereka Iya. bagus gitu. Ada dua yang dobrak tapi satu standby dari arah sisi jauh. Dan kita tahu Audrey salah satu yang kuat banget, empower yang kuat banget untuk Geek. Namun bagaimana dilihat tadi dari Aura ke Onyx. Mereka tidak terlalu terburu-buru untuk nge-rush tapi lebih tahu posisinya. Dan granat itu yang paling utama memang kalau untuk close combat. Close combat ya, karena dibombardir combat sampai kompon. sedikit bingung ya. Untuk yang kompon ya. Iya. Karena kalau open field bisa aja posisinya udah dibagi-bagi gitu. Dan kita melihat dari zone, gimana tadi satu pemainnya juga udah ketahuan lokasinya berada di arah bawah rumahnya mereka. Ini deket-deketan, tetanggaan-tetanggaan. Cuman mereka belum terlalu pengen ngasih tahu nggak sih lokasi mereka karena berbahaya banget. Iya, mereka nggak open fire duluan. Aku lihat-lihat dari tadi. Coba buat stay tetap. Ada apa, Mas Agus? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, oke. Ini gantungan kunci gue. Oke, tapi lihat Aura yang udah gue bilang tadi, karena kalaupun tadi Aura coba buat nabrak ke salah satu pemain Onyx yang paling belakang juga, menurutku sangat rugi kalau misalkan tiba-tiba ada yang jadi keculik gitu, jadi hilang satu. Mereka ini yang gue suka dari permainan Aura. Dia kalau belum pasti nggak akan nabrak. Itu sih. Lo lebih suka gitu ya? Iya, gue lebih suka kayak gitu. Gue gak suka. Jadi kalau junior apa? Kalau udah nabrak ya nabrak aja gitu. Gitu. Mau nabrak aja. Ya udah kalau enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga sih. Yang pasti ya pertama harus tahu dulu, tapi kayak kalau udah tahu ya nggak nahan gitu. Tapi ya yakin dobrak gitu. Tapi kalau nggak yakin ya udah jangan dipaksain. Oh, oke, aku paham. Maksudnya kalau kayak yang space-nya nggak memungkinkan Ah, terlalu ah, ah, terbuka lebar. Ini kayak nggak bisa ya udah mendingan mundur. Mundur sekalian gitu. Enggak usah setengah-setengah maju-maju enggak, tapi nampaknya dari Arken ada yang tembak ke arah Satan tapi dia gagal dan Satan pun nge-reflect dengan cukup baik dan bahkan dapatkan satu elimination point. Benar sekali, sampai akhirnya malah tadi permainan yang sangat cepat mencoba untuk ngamanin posisi ya di arah satu kompon, tapi ternyata tembakan yang sangat on point tentunya dilakukan dari pemain tim Zone. Dan kita melihat dari tim Jida ID yang udah bakalan coba nge-spray ke arah satu vehicle dari tim MSC yang darahnya bisa dibilang cukup terkecil banyak, tapi malah bakal mendatangi ke arah tim Aura nih. Dia bisa selamat lagi karena langsung disecure oleh Jaden. Yap, hati-hati. Permain GD sekarang udah mulai keluar dari kandangnya, keluar dari zona nyamannya. Meskipun hanya 3 pemain tapi luar biasa sekali. Tetap yang dilakukan gue suka banget dan ini dia kita lihat Aura udah trivial ternyata. Oh GD ada di perbukitan katanya, kayaknya bakal langsung dihajar aja. Tapi ini dia Aura yang gue bilang si pengepul informasi. Pengepul informasi ya. Jadi ini memang lokasinya dari jadi langsung coba muter ya, karena kalau Betul. misalnya strike lurus itu udah ada tadi tim Aura yang ngamanin satu pemain, dan kali ini Six lagi-lagi mencoba untuk menggempur permainan dari tim GD yang tampaknya harus Nah, kan? berjalan satar, gak bisa kemana lagi, langsung aja di-secure oleh seorang Six, tertumbangkan begitu saja menyisakan 2 pemain dari tim GD. Yes, itu dia Aura ketika udah ada informasi yang cukup, mereka bakal langsung strike, nembak area depan dan lihat hasilnya GD harus tumbang 1 orang dan kali ini semakin terjepit saja posisinya karena bukan hanya Aura saja, ternyata ada beberapa tim lain juga yang bakalan ikut nimbrung kali ini ke fight Aura melawan Genesis Dogma, Karinko. Iya, tapi ternyata langsung berhasil diamankan. Untungnya. Misalkan 2 pemain dari GD yang harus bermain safe kali ini karena posisi mereka udah ketahuan sama tim Aura, tapi Aura sendiri juga lagi mantau-mantau 2 tim sekaligus ya, karena ada yang berotasi muter. Nah, GD bakalan ketemu lagi nih dari teman-teman Aura, bakalan langsung aja coba display, tapi ternyata dari seorang Diego tidak bisa ngapa-ngapain lagi Steel bersama sendirian, bakalan coba ngepront tapi nggak bisa, nggak selamat dan GD pun tertumbangkan. Itu dia. Lihat, bahkan Aura gak ada yang keculik sama sekali. Efektif tidak kalau seperti ini?
Menarik ya, Menarik. gaya permainan dari Dua. tim Aura. Yes, 2 kali fight lawan Onyx, lawan Genesis Dogma. 2 kali mereka gak terlalu gegabah buat nabrak-nabrak dan lihat hasilnya. Dia punya 8 poin kill, tambah placement point juga menurutku udah cukup aman dan gak ada sama sekali timnya yang kecuali. Gak ada tim anggota timnya Anggota ya timnya, yang yes. terculik. Tapi kita melihat Lizer sudah mengupas satu orang, tapi ternyata dari sisi lain Larry melihat pergerakan Lizer yang mencoba untuk membordir satu temannya di arah bawah. Tapi kali ini like back langsung dilakukan, tapi Nice ternyata one. berhasil mendapatkan lagi dan lagi dari pemain tim EVOS. Larry benar-benar sangat-sangat bijak sekali ya. Tapi kali ini satu lagi pemain Aduh, jatuh gak lagi, bisa coy. kemana-mana dan 3 pemain loh Iya. berhasil Ya, kebangin sendiri sama seorang Larry. luar biasa loh, luar biasa sekali loh. Ini dilakukan, tapi kita lihat gak puas, ternyata masih nyari satu pemain lagi, tapi terlalu tipis. Oh my god, harus terkena sabetan peluru ternyata dari sebelah kiri kali ini, tapi teman-temannya tentu bakal ngebantu reviving terlebih dahulu Karinko. Yap, karena tadi posisinya yang nembakin HDR masih sangat jauh sih. Jauh ya. Jadi masih bisa diamanin, mereka langsung aja kasih smoke terlebih dahulu. Di sisi lain ternyata EVOS, Microball yang tersisa juga. Ini udah mulai knocknya satu persatu. Lagi-lagi Larry berhasil ngamanin ya, tadi Lizer udah knockdown gitu. Jadi emang bisa dibilang HDR yang masih 4 pemain itu mantau gitu loh pergerakan musuh-musuh yang ada di sekitarnya mereka. Yap. Padahal tadi jauh loh HDR ke arah tim EVOS yang ada di open field gitu. Yes. Dan luar biasanya lagi tadi apa ya? Mungkin masalah kesiapan aja sih. Tadi EVOS menurutku agak sedikit meleng. Dia nggak lihat ada pemain di area perbukitan atas, sehingga ketika udah ada satu surprise attack mereka nyari dulu nih. Iya, nyari dulu mana nih yang nembak dari mana, dan dari teman-teman juga bagus banget kalau menurut. Oke, dan ini dia yang misalkan gimana nih? Enggak, gue udah walk out. Enggak. Semua udah komen sama Ijal. Gue walk out, sorry nih. Astaga. Jangan. Keceplosan. Oke, tapi kali Iya. ini KF nggak bisa bertahan juga, langsung aja ditumbangkan oleh Nero. Nero ngamanin 4 eliminasi ke arah tim EVOS. Ya sebenarnya masalah Nero tuh kan ini bisa dibilang open field lah ya. Ya. Tapi lihat posisi yang mereka lakukan, mereka menyebar ke banyak angle dan ini menandakan mereka siap mengepung gitu pergerakan dari EVOS. Dan kemudian juga bagaimana dari Aura sekarang, mereka dengan fortingan yang cukup lumayan, tetapi dengan 20 detik yang tersisa mereka juga harus berjibaku dengan zone. Ini waktu 20 detik yang harus mereka benar-benar maksimalkan. Kemudian juga utility yang masih mumpuni, gue nggak tahu Aura bawa berapa sebenarnya, namun lihat dengan zone, mereka ada 2 angle yang dibagi antara HDR atau Aura, tapi semestinya mereka harusnya Aura terlebih. Kali ini ternyata Zone yang tadi mencoba untuk menyergap, malah dia yang harus ter-knockdown. Pergerakan yang sangat cepat langsung menaiki ke arah perbukitan ya. Tapi ini smoke-nya cukup tebal dari seorang Mineral. Apakah bisa menghabisi ataupun mendapatkan pemain-pemain dari tim Aura? Dari sisi lain ternyata Jaden sudah langsung dilihat oleh Zone Linux. Yes, dan lihat para pemain dari zone sepertinya bakal langsung arah ke Aura, tapi ada satu tembakan granat yang meledak langsung menghilangkan Aura ke lobby, dan kali ini Aura harus puas di posisi ke-7 nih Karinko. Yap, permainan mereka yang awal-awal udah cukup bagus, tapi kali ini Nero dari seorang Miliano mencoba untuk membuka jalan masuk ke arah satu buah gedung yang ada di sekitar hospital, dan kali ini Pinky udah mantau nih. Oke, satu orang pemain Larry berhasil ditumbangkan dengan Larry luar satu biasa. granat oleh Pinky. Yes, sebenarnya ini mereka lagi langsung mendapatkan sisi compound hospital, kemudian juga bagaimana lihat split yang dilakukan, satu compound dijaga satu player, ini menandakan kesiapan dari SG. Namun posisi seperti ini agak riskan sih, kalau mereka masing-masing player SG ada yang tertumbangkan salah satunya, ini sangat jauh untuk di revive dan butuh waktu. Sebenarnya tadi Nero nggak ada yang salah sih dengan daya dobrak mereka. Udah bagus, 2 di depan dan 2 di belakang siap mengcover. Namun kesigapan dari SG nampaknya lebih dominan dibandingin tim Nero tadi. Lebih dominan, posisi mereka juga udah membaca situasi dari bangunan ataupun kompon yang mereka huni ya. Cukup lama di arah hospital ini sendiri, dan kali ini udah ada sasaran baru nih yang tampak di arah perbukitan. Kiacu juga melihat HDR, mereka langsung memantau 2 tim sekaligus. Yang satu berada di dekat mereka, yang satunya lagi ada di arah perbukitan atas. Yes. Dan menurutku yang dari tadi diuntungkan sebetulnya tim dari Boom. Dia dari tadi punya kompon yang bagus terus, cuman meskipun seperti itu ternyata aku reveal ada satu orang yang berhasil keculik di sana. Tapi ya ini dia di zona yang mungkin hampir terakhir.
yang akan terjadi cukup banyak. Ada 4 tim yang saling berhadapan kita lihat dari minimap. Tentunya bakal bahaya banget kalau semisal mereka gak punya informasi cukup tapi langsung fight. Kita lihat di sana ternyata udah ada lagi perang yang terjadi. Tembakan demi tembakan sudah terlihat keluar dari kokangan peluru mereka, namun sepertinya satu tim kembali harus dipulangkan sehingga tersisa hanya tinggal 4 tim aja nih Kak Renko. Yap, ini dia dari Boom dan juga HDR yang berada di sisi luar ya. Sedangkan dari Nero dan juga tim Skylight Gamingnya berada di compound. Ini mereka harus ngeratain yang di samping-samping mereka dulu sih sebelum berfokus ke arah luarnya. Oke, Boom bisa dibilang mereka masih punya kompon aman juga gitu kan. Kalau HDR bisa, kalau kita lihat mereka masih di luar zona. Jadi ini resiko banget sih. Mereka ketika nantinya mau berotasi pasti bakalan dilihat sama tim Skylight Gaming gak sih? Iya, setuju banget sih apa yang dikatakan sama Kariko. Dan apa ya, ini agak-agak sulit kalau menurutku. Justru yang tadi udah aku bilang, Boom tuh punya apa ya, sense game predict banget. Kayak, oh ini bakal kesini nih zonanya, dia langsung ngamanin satu kompon aja di belakang, udah. Nggak mau ikut perang-perangan kayak begini. Oke, nggak mau ikut peperangan yang tentunya bisa dibilang mereka juga ada di arah pinggiran zona ya. Dari HDR bakalan sedikit memutar tapi tampaknya Boom udah mengetahui posisi tersebut. Ada Ines yang juga langsung dilemparkan, Boom bersiap-siap lagi dan lagi. Tapi ternyata Hexas berhasil mendapatkan HDR core di sisi balik tembok. Oke, Ines lagi-lagi dilemparkan. Ini juga ada penyergapan yang dilakukan oleh tim HDR. Sangat dekat, hanya berbataskan tembok saja terlebih dahulu. Kali ini bakalan coba merevive satu pemain ataupun teman dari HDR. Oke, sedikit memutar. Kali ini Hexas bakalan coba. Tapi satu buah nades yang sangat baik sekali dilakukan oleh Lapar berhasil menumbangkan Hexas. Cukup berbahaya sekali di mana Boom menyisakan 2 pemainnya yang sangat-sangat terjepit di arah pinggiran zona. Yes. Luar biasa sekali tadi peperangan yang terjadi ya, Mas Agus. Ya sebenarnya tadi emang harus ada daya dobrakan yang seperti itu sih, dan kalau nggak kayak gitu akhirnya nggak tahu kan posisi dari Laura itu di mana. Dan ini sebenarnya informasi yang udah akurat banget didapatkan oleh Fokker dan juga bosku, dan mereka harus tahu sebenarnya mereka harus melakukan hal yang seperti apa, entah merapatkah atau nge-split kedua arah untuk setidaknya mendapatkan ender saja itu lebih banyak. Namun bagaimana posisi dari SG, mereka udah unggul dari compound, mereka udah unggul dari segi posisi topografi, mereka sudah berada di sisi atas. Terusnya ini makanan mereka, dan mereka jangan sampai terlalu ambisi lah untuk mendapatkan HDR atau Boom. Karena PR mereka yaitu harus menuntaskan Flyboy dan juga Rancid terlebih dahulu. Begitu Miliano pun masih ada. Ini 4 versus 3 yang menurut gue agak sedikit bukan gambling sih, tapi kayak masih beresiko tinggi sih. Kalau SG fokusnya ke HDR ataupun Boom. Seperti ini Ikiacho. Oke, karena memang posisinya kalau kita lihat 2 pemain, bahkan satu lagi udah naik. Semuanya mereka harus berhati-hati sih sama tim Nero yang ada di bawah ya. Siapa tahu ketika Nero mendengar, mereka lagi coba nembakin orang yang ada di luar sana, mereka bisa menghajar satu persatu, membackstep pemain dari tim Skylight Gaming gitu. Yes, makan buah si malakama sebetulnya, mau ditembak juga gimana, enggak juga gimana. Jadi aku juga kalau misalkan jadi tim Nero bingung jujur. Kenapa? Sorry. Nero, Skylight Gaming. SG, sorry. Tapi kali ini spray sudah langsung dilakukan. Tampaknya dari sana Fokker tidak bisa kemana-mana karena dia tadi mencoba untuk menyerang ke arah HDR. Tapi berhasil diamankan sama seorang Ikiacho. 2 pemain dari HDR tampaknya terlalu terbuka. Berhasil mendapatkan 1 lagi, bahkan 2 kah? Lapar kali ini gak bisa kemana-mana. Dimana bosku tersisa sendiri dari tim Boom. Smoke udah langsung di pop up. Dan kali ini agak kewalahan. Ini susah sih, udah. Iya. Berat banget untuk Boom sama tim HDR, ya nggak? Yes, mungkin dari Ikiacho dan juga Zai ini bagi tugas sih. Smith dan Pinky yang jaga si Nero, Ikiacho dan juga Zai. Mau nggak mau mereka harus melihat HDR dan juga Boom ternyata. Karena faktor vision yang terbatas untuk melihat ke arah Nero, dan ada peluang di depan mata mereka yang bisa mereka ambil dari HDR dan Boom ya. Itu mau nggak mau harus mereka eksekusi. Namun Rancid terbuka dengan cukup lebar, dan itu cukup mudah dari seorang Zai dengan jump shot yang dilakukan. Dan dia bakal menuntaskan permainan Nero tampaknya. Wow, pemain yang sangat bagus sebenarnya dari Skylight Gaming, tapi sangat disayangkan tadi posisinya ketika turun, satu pemain masih bisa berhasil mendapatkan. Miliano udah harus tertumbangkan bisa ke satu pemain dari tim Nero. Dimana Skylight Gaming cukup aman, masih bisa selamatin lagi gitu kan satu pemain. Ini kalau punya nets bisa sih dilemparin ya ke arah jendela, karena memang posisinya Flyboy udah benar-benar terdesak banget. Udah di pojokan, dia mau turun juga pasti ditembakin gitu kan. Yes. Ini Skylight Gaming bagus banget sih mainnya dari tadi. Dimana ketika udah ada satu hal yang menurutku dia harus pindah, dia langsung pindah. Dan itu
dari tim Nero harus menghilang sudah dari lobby. Tinggal 2 tim terakhir dan kita lihat bakal terjadi pertumpahan darah yang terakhir kali ini. 1 orang berhasil ditumbangkan dan 1 orang terakhir dan itu dia Skylight Gaming. Winner chicken dinner didapatkan di match yang kedua kali ini Karinko. Nice play. Tentunya mereka